A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaiina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatsala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khairi batigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi mubtilatis shalah. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat seseorang. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita, pembacaan kitab kita terhadap kitab Safinatun Najah karya Syekh Ibnu Sumair Al-Hadrami. Dan sebagaimana biasa kita juga akan mencoba mengambil istifadah dari beberapa kitab. Di antaranya adalah syarah daripada kitab ini yaitu Kasyifatus Sajah karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Di sini insya Allah kita akan membahas mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat seseorang. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai rukun sholat, lalu kemudian syarat-syarat sholat, maka kita kemudian akan membahas mengenai apa saja yang dapat membatalkan sholat seseorang. Artinya dalam hal ini kalau sholatnya dianggap batal, maka dia belum dianggap melakukan sholat, sehingga dia harus mengulang sholatnya kembali. Sampai nanti kemudian dia dianggap telah sah sholatnya atau telah menyelesaikan tanggung jawabnya, melepaskan bebannya untuk mengerjakan sholat tersebut. Nah, di sini beliau katakan tabatulu sholatu bi arba'asyrata khoslatan, ya, atau khislatan. Di sini beliau sampaikan bahwasanya yang membatalkan sholat itu ada 14. Nah, kalau kita lihat ini jumlah yang cukup banyak ya. Karena di beberapa kitab mungkin tidak sampai sebanyak ini 14 gitu ya. Bahkan kalau kita membaca dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau katakan bahkan lebih daripada 14. Nah, kalau kita lihat nanti kita akan temukan ya beberapa di antaranya, bahkan banyak di antara dari yang 14 ini itu pada dasarnya adalah mafhum daripada syarat. Maksudnya apa? Kemarin kita bahas mengenai syarat sholat ya, ada 8. Nah, artinya ketika tidak terpenuhi syarat, itu secara otomatis itu adalah sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, kita temukan nanti di sini ya beberapa hal yang membatalkan sholat itu adalah dalam bentuk tidak mengerjakan syarat atau tidak memenuhi syaratnya. Jadi, sebagian daripada apa yang kita bahas adalah sebagian juga yang telah kita bahas pada permasalahan mengenai syarat sah sholat, gitu ya. Jadi, lebih kurang mafhumnya seperti itu ya. Contoh misalkan ketika syarat sah sholat adalah tidak berhadas, maka ketika ada hadas secara otomatis batal sholatnya. Maka yang membatalkan sholat adalah ketika seseorang berhadas. Nah, jadi pembahasan semacam ini tidak akan kita perpanjang karena sudah kita bahas sebagian di permasalahan yang berkaitan dengan syarat sah sholat. Ya, yang pertama bil hadas tadi sempat kita singgung ya. Jadi hal pertama yang membatalkan sholat adalah bil hadas. Nah, maksudnya adalah hadas kecil maupun hadas besar. Ketika seseorang sholat lalu kemudian dia berhadas, maka secara otomatis sholatnya pun menjadi batal karena suci dari hadas adalah merupakan syarat sholat ya, sehingga kemudian ketika syarat tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, wa biwuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Ya, terkena atau kejatuhan najis ya. Illam tulqa halan ketika tidak dibuang secara langsung. Nah, artinya di sini apa? Ya, ketika mungkin di awal sholat seseorang itu masih dalam kondisi menyadari bahwa dirinya itu tidak bernajis. Tetapi di tengah sholat ada suatu peristiwa atau ada sesuatu hal yang membuat dia kemudian merasakan bahwasanya di bagian daripada pakaiannya mungkin ya ada najis. Sehingga kemudian ketika tersadar akan hal itu, dia segera langsung buang eh, apa namanya bagian yang mungkin bernajis itu. Misalkan dia menggunakan sorban, lalu kemudian dia menyadari ternyata di sorbannya ada najis, lalu kemudian dia buang sorbannya. Dalam hal ini buang dalam arti dia lepaskan dari tubuhnya. Seperti itu ya. Tapi kalau seandainya di bagian misalkan pakaian, kalau kita buka pakaian ini tentu terbuka aurat, maka secara otomatis batal sholatnya juga. Maka dalam hal ini ya berarti
sholatnya batal, dia ulang dari awal. Nah, dalam konteks yang tadi kita sebutkan, ilam tulqa halan, jika tidak dibuang, kalau memungkinkan masih bisa dibuang, maka boleh dibuang, berarti tidak membatalkan sholat dalam hal itu, asalkan ketika menyadari itu langsung dilakukan. Ya, karena disebut halan, langsung. Jadi ketika disadari, langsung dibuang. Seperti itu. Ya, min ghairi hamlin, tanpa membawa atau menyentuh daripada najis tersebut. Kemudian yang ketiga, wan kisyaful aurati illam tustar halan. Ya, tersingkapnya aurat, ya, jika tidak segera ditutup. Nah, maksudnya di sini apa? Misalkan ketika kita sholat, ya, kalau seandainya kita sengaja buka aurat, maka otomatis ya batal sholatnya, sebagaimana tadi telah kita singgung sedikit. Nah, dalam hal ini misalkan kita menggunakan pakaian yang agak lebar, kemudian tertiup angin sehingga kemudian pakaiannya terbuka, gitu ya, terbuka sehingga menampakkan aurat. Nah, dalam hal ini apakah sholat batal? Jawabannya belum tentu. Kalau seandainya kita menyadari aurat terbuka karena angin tadi, misalkan, lalu kemudian segera kita tutup lagi, ya, maka otomatis sholatnya saat itu masih bisa dilanjutkan, tidak batal. Yang batal adalah ketika sudah tahu tapi ditunda-tunda untuk kemudian ditutup, sebagaimana najis tadi. Jadi hal ini juga sebenarnya adalah mafhum daripada permasalahan yang berkaitan dengan syarat sah sholat, ya, karena di antara syarat sah sholat juga adalah tidak ada najis dan juga tertutup aurat, seperti itu. Jadi tiga hal yang tadi kita bahas pertama ini merupakan mafhum daripada syarat sholat, ya. Ketika syarat sholat tidak terpenuhi, otomatis dia membatalkan sholat. Kemudian yang berikutnya, wan nutqu biharfaini au harfin mufhimin amdan, ya, berbicara, ya, atau melafazkan sesuatu biharfaini, dengan dua huruf. Jadi melafazkan sesuatu yang mana dalam sesuatu yang kita lafazkan itu ada mengandung dua huruf. Nah, apakah itu sesuatu yang dipahami ataupun tidak, selagi sudah dua huruf maka batal sholatnya. Jadi misalkan orang ya, itu kan berarti sudah tiga, ya, EHM, itu kan tiga huruf, maka otomatis sudah batal sholatnya, meskipun tidak dipahami karena sudah dua huruf. Au harfin mufhimin, atau satu huruf tapi dia dipahami. Jadi kalau satu huruf tidak dipahami belum membatalkan sholat, tetapi kalau satu huruf mufhim, memahami, artinya dalam ini bisa dipahami oleh orang. Contoh seperti dalam bahasa Arab itu ada qi, ya, qi itu kan fil amar, ya, cuma satu huruf tapi mufhim dia. Dalam hal ini maka batal sholatnya. Amdan, kalau dilakukan secara sengaja. Artinya kalau tidak sengaja atau dalam kondisi lupa atau mungkin tidak tahu kalau dia sedang sholat, ya, dalam hal ini dia tidak tersadar, ya, jadi lalai dia sehingga dia tidak menyadari dirinya bahwa sedang sholat, maka itu tidak membatalkan sholat karena ada kaidah atau ada sedikit tambahan kait, yaitu amdan, secara sengaja. Kemudian wabil mufattiri amdan, ya. Artinya apa di sini? Mufattir itu kan biasanya kita membahas mengenai permasalahan puasa. Ya, mufattir itu berarti sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, kita memahami bahwasanya di sini setiap hal yang dapat membatalkan puasa, maka secara otomatis dia akan membatalkan sholat. Gitu ya. Jadi segala apapun yang kita pahami dalam bab puasa yang dapat membatalkan puasa, maka dia membatalkan sholat juga. Amdan, apabila dilakukan dengan sengaja. Nah, tetapi di sini ada beberapa pengecualian. Seperti apa? Seperti ketika seseorang makan banyak kadarnya, ya, dan itu dilakukan secara lupa. Nah, kenapa kita katakan pengecualian dalam hal ini? Karena dalam hal ini, ketika seseorang makan dengan kadar yang banyak, tetapi dalam konteksnya lupa, ya, maka dia tidak batal puasanya, tapi sholatnya tetap batal. Karena nanti kan kaedahnya yang membatalkan puasa, membatalkan sholat. Nah, kalau seandainya orang makan banyak dalam keadaan lupa, jadi siang hari kita puasa lupa, terus kita makan satu piring kan banyak, gitu ya. Nah, apakah kita batal puasanya? Kan tidak, karena lupa. Tapi apakah kemudian tidak membatalkan sholat juga? Kan mafhumnya seperti itu. Nah, jawabannya tetap membatalkan sholatnya, meskipun tidak membatalkan puasanya. Jadi kaedahnya adalah al-mufattir amdan, ya, melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, otomatis akan membatalkan sholatnya, kecuali makan dengan kadar yang banyak dan dalam kondisi lupa. Kalau sengaja otomatis batal puasanya. Maka karena itu setelahnya, ya, Syekh Ibnu Sumer Al-Hadrami menyebutkan al-akli al-kathir nasiyan, ya, al-akli al-kathiri nasiyan, makan banyak dalam kondisi lupa. Padahal dalam konteks sebenarnya kan bisa mencakup mufatir, ya, tapi karena dalam konteks dia tidak mufatir, apakah kemudian dia tidak mubtil? Jawabannya dia tetap mubtil salah, seperti itu. Makanya kalau seandainya orang makan dalam kadar yang banyak dalam kondisi lupa, tetap batal sholatnya meskipun tidak batal puasanya. Berikutnya, wasalasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Ya, melakukan 3 gerakan berturut-turut. Ya, walau sahwan, sekalipun itu dalam kondisi lupa atau tidak sengaja. Gitu ya. Jadi 3 gerakan berturut-turut. Artinya
Kalau 2 gerakan berturut-turut itu masih oke. Ya, makanya kan kita diajarkan kalau seandainya ada kondisi tubuh kita yang gatal mungkin ya, cukup kita garuk dengan 1 jari saja, jangan berlebihan, ya. Lalu kemudian kalau kita misalkan ingin melangkah ke depan, ke belakang, misalkan karena faktor kita jadi makmum yang 1 orang, lalu kemudian ada makmum lain, kita kan harus mundur ke belakang ya, karena ketika laki-laki, sholat kan berarti di dekat imam ya, 1 jengkal lah di belakang imam. Tapi ketika ada makmum kedua, makmum ketiga, maka kan mundur ya, ke belakang. Nah, dalam hal ini kalau dia sudah 3 langkah ke belakang, berarti otomatis ya 3 langkah berarti kaki kanan mundur, kaki kiri mundur, kaki kanan mundur lagi, kaki kiri mundur lagi, 4 gerakan, maka batal sholatnya, gitu ya. Maka cara yang tepat adalah, eee perlahan, artinya 2 gerakan stop, lalu kemudian lanjutkan 2 gerakan stop. Jangan sampai ada gerakan yang ketiga, karena gerakan ketiga dapat membatalkan sholat. Sebagaimana ketika kita maju ke depan, misalkan kita jadi imam, kita yang agak sedikit maju ke depan karena di belakang sempit, misalkan seperti itu ya. Maka kalau kita langsung kanan, kiri, ya, 4 gerakan batal sholat. Maka maju kaki kanan, maju kaki kiri, stop dulu. Kemudian maju kaki kanan lagi, maju kaki kiri lagi, baru stop lagi. Nah, itu kan 2 gerakan. Kalau 2 gerakan berturut-turut itu tidak masalah. Nah, di sini walau sahwan, artinya kalau kita tidak sengaja pun dengan gerakan 3 kali tadi, maka batal juga sholatnya. Seperti itu ya, meskipun tidak disengaja. Kemudian wal wasbah al-fahisyah wad-darbah al-mufritah. Ini 2 hal yang berbeda. Wasbah artinya melompat, gitu ya. Al-fahisyah yang sangat buruk, artinya melampaui batas. Nah, pada dasarnya al-fahisyah tidak perlu, karena yang namanya melompat pasti melampaui batas. Nggak ada orang melompat yang pelan-pelan. Jadi kalau sudah melompat itu dianggap sebagai perbuatan yang sudah melampaui batas kadar normal orang sedang sholat. Jadi kalau orang melompat, gitu ya, maka otomatis dia batal sholatnya. Waddarbatil mufritah, kemudian dorbah pukulan, artinya memukul dengan mufritah itu sebagaimana fahisyah melampaui batas. Jadi memukul dengan keras seperti ya, dengan apapun itu membatalkan sholat seperti itu ya. Kemudian wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan ya, wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan ya, menambah rukun fi'li secara sengaja. Nah, jadi contohnya apa? Misalkan kita sudah sholat 4 rakaat tasyahud akhir, pengen tambah 1 rakaat sengaja. Kayaknya 4 rakaat kurang, saya masih semangat sholat, saya tambah rakaat kelima. Artinya kan dia menambah rukun fi'il banyak ya. Ditambahkan berdiri lagi di rakaat kelima, ruku lagi, i'tidal lagi dan segala macam. Dan dia lakukan secara sengaja di situ, maka batal sholatnya karena dia sudah menambah sesuatu yang tidak diajarkan. Ya, berbeda halnya kalau seandainya dalam kondisi dia ragu, saya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, ini caranya kemarin kita sempat bahas, ambil yang sedikit jumlahnya, kemudian tambah, sisanya berapa. Nah, nanti di akhir dianjurkan untuk sujud sahwi, karena dia melakukan sesuatu yang berpotensi merupakan tambahan, tapi bukan disengaja. Karena kalau disengaja sudah batal sholatnya. Kemudian wa taqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini, ya, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Ya, artinya kalau seandainya sholat berjamaah, lalu kemudian makmumnya mendahului imam, sudah 2 rukun fi'li. Jadi 2 rukun fi'li itu dalam konteks berarti kalau seandainya, makmumnya i'tidal, ya, imamnya masih baca Al-Fatihah misalkan seperti itu ya, dalam berdiri untuk membaca Al-Fatihah atau membaca surat. Nah, itu kan sudah terpisah 2, apa namanya, 2 rukun di situ. Maka rukun fi'il ya, maka batal sholat makmumnya, seperti itu ya. Nah, di sini disebutkan ruknaini fi'liyah ini artinya kalau mendahului imam dalam rukun qauli itu tidak masalah. Jadi misalkan ketika seseorang sudah baca Al-Fatihah, makmumnya belum, gitu ya, makmumnya sudah baca Al-Fatihah, afwan, tapi imamnya yang belum, gitu misalkan ya, maka itu tidak membatalkan, sholat. Karena yang dianggap sebagai mendahului, yang dapat membatalkan sholat adalah mendahului dalam hal, 2 rukun fi'li, gitu ya. Jadi kalau sudah beda 2 rukun, maka otomatis batal sholat makmum. Maka apa yang dilakukan oleh imam kita ikuti sesuai dengan caranya. Imam pun harusnya kalau sudah paham maka dia akan melakukan caranya sholat sebagaimana yang dianjurkan. Seperti kapan harus memberi jeda untuk membaca Al-Fatihah ya dan lain sebagainya, seperti itu. Wa takhallufi bihima bighairi udhrin. Begitupun kalau apa namanya, tertinggal dari imam sebanyak 2 gerakan juga gitu ya. Jadi kalau misalkan imam sudah i'tidal mau menjelang sujud gitu ya. Nah, tadi kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi kita sudah mau sujud sebagai makmum, imam masih berdiri yang pertama. Maka dalam hal ini batal sholat makmum. Begitupun kalau seandainya makmum sudah mau sujud, tapi imam sudah mau sujud, tapi makmumnya baru masih membaca Al-Fatihah misalkan seperti itu ya, maka secara otomatis batal juga sholat makmum saja. Jadi mendahului 2 gerakan membatalkan sholat, ketinggalan 2 gerakan pun itu membatalkan sholat seperti itu ya. Bi ghairi udhrin, tanpa adanya uzur gitu ya, tanpa adanya
uzur. Nah, sedikit catatan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan uzur, ya kalau konteksnya taqaddum mendahului imam, uzurnya cuma 2. Satu, lupa, yang kedua tidak tahu, atau dalam hal ini dia jahilan. Dalam hal ini misalkan contoh seperti apa? Ya, jadi dia sholat berjamaah tapi mungkin lupa kalau dia sedang sholat jamaah gitu ya misalkan. Lalu kemudian dia tiba-tiba ruku, tidak, oh iya saya sholat jamaah gitu ya seperti itu. Maka itu dianggap sebagai uzur kalau mendahului. Jadi kalau mendahului imam uzurnya cuma 2, ya nasian atau jahilan, ya hanya lupa atau tidak tahu seperti itu. Nah, tapi kalau tertinggal dari imam, artinya imam lebih cepat, kita agak sedikit lebih lambat, meskipun normalnya seperti itu. Tapi kalau ketinggalan jauh lebih dari 2 rukun, tadi kita katakan membatalkan sholat, kecuali ada uzur. Nah, uzurnya sendiri untuk yang tertinggal dari imam itu ada 11, gitu ya. Jadi berbeda dengan yang mendahului imam yang cuma 2 uzurnya. Kalau ketinggalan dari imam, boleh ketinggalan dari imam lebih daripada 2 rukun fiil, gitu ya. Apa namanya, ketika ada uzur yang 11 ini. Nah, apa uzur yang 11 itu? Nah, uzur yang 11 itu adalah, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Banten dalam kitab Kasyifatus Sajah. Yang pertama adalah ketika makmum dalam kondisi orang yang kesulitan baca sehingga bacaannya lambat. Nah, jadi makmum-makmum yang baru belajar ngaji misalkan jadi bacanya agak sedikit lambat, jadi ketinggalan jauh dengan imamnya. Nah, itu termasuk uzur. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya seorang makmum ya menyadari atau mengetahui bahwa dirinya sebelum ruku, ya, dan setelah imam ruku. Jadi dia belum ruku, lalu kemudian dia melihat imam sudah ruku. Dia tahu bahwasanya dia belum membaca Al-Fatihah, maka dia kejar Al-Fatihahnya sehingga ketinggalan lebih daripada 2 rukun fi'li. Kemudian yang ketiga, ketika dia lupa membaca Al-Fatihah sementara imam sudah kadung ruku. Yang keempat adalah ketika dia menyibukkan, ya, dia dalam kondisi makmum muafik, tapi dia menyibukkan dengan hal-hal yang sunnah. Jadi dia baca ta'awudz, dia baca doa iftitah dan lain sebagainya, sehingga dia ketinggalan dengan imam, imamnya sudah kadung ruku, dia masih sedang di tengah-tengah membaca Al-Fatihah, maka itu termasuk juga uzur yang dapat dimaafkan, artinya tidak membatalkan sholatnya. Kemudian yang kelima adalah dalam kondisi dia menunggu saktahnya imam setelah Al-Fatihah, ternyata setelah dia menunggu, imamnya malah ruku duluan, tidak membaca surat, gitu ya. Jadi sehingga kemudian saya kira imamnya akan saktah, sehingga saya bisa membaca Al-Fatihah, ternyata dia langsung ruku, maka saya langsung kejar Al-Fatihahnya, tapi ketinggalan 2 rukun fi'li, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila dia dalam kondisi ketiduran yang tidak membatalkan sholat dan wudhunya, pada saat tasyahud awal, nah ketika dia tersadar, ya, dia mendapati imamnya sudah dalam kondisi ruku. Artinya dalam hal ini dia tasyahud awal mungkin karena kelelahan melayang gitu ya, tapi tidak yang membatalkan sholat gitu ya. Lalu kemudian ketika dia sadar imam sudah ruku, artinya kan dia akan berdiri dan membaca Al-Fatihah saat itu. Ya, tidak langsung kemudian ruku, tapi harus baca Al-Fatihah dulu karena Al-Fatihah itu rukun bagi imam maupun makmum. Maka dalam kondisi ini dia membaca Al-Fatihah dan ketinggalan 2 rukun fi'il, dan itu tidak mengapa karena dianggap uzur. Berikutnya yang ketujuh adalah kondisi di mana ketika dia dalam hal ini ragu, ishtabaha ya istilahnya itu ada keserupaan. Dia menyangka bahwasanya imam takbir untuk duduk tasyahud, sementara pada hakikatnya dia atau imam ini berdiri untuk rokaat yang kedua. Jadi kondisinya sedang rokaat pertama, sujud yang kedua, ya mungkin makmumnya jauh. Jadi dalam hal ini imamnya berdiri untuk rakaat kedua, makmum menyangka itu takbir untuk duduk tasyahud. Sehingga kemudian makmumnya duduk tasyahud, membaca tasyahud, ternyata baru sadar ke orang pada berdiri, ternyata ini baru rakaat yang kedua, bukan rakaat yang akan masuk rakaat ketiga, sehingga kemudian dia berdiri mengejar Al-Fatihah dan ketinggalan 2 rukun. Itu termasuk juga dalam hal uzur. Kemudian yang kedelapan adalah ketika dia menyempurnakan tasyahud awal gitu ya, setelah imamnya berdiri. Jadi imam berdiri, dia belum selesai tasyahud awal, lalu kemudian dia sempurnakan tasyahud awal itu, maka dalam hal ini dia ketinggalan rombongan imam sehingga kemudian dia kejar Al-Fatihahnya dan ketinggalan 2 rukun fi'il. Ini juga termasuk uzur. Kemudian yang kesembilan adalah ketika dia lupa kalau seandainya dia dalam kondisi mengikut imam, artinya lupa kalau dia menjadi makmum, seperti itu. Jadi dia sujud, lalu kemudian terlalu lama sujudnya, ya, karena dia menyangka dia sholat sendiri, dia bisa berlama-lama berdoa dalam sujud, lalu kemudian setelah lama dia baru sadar, oh saya kan sedang sholat jamaah,
Lalu kemudian dia menyadari ternyata imam sudah dari tadi berdiri dan sudah ruku bahkan. Maka dia ketika sujud yang kedua langsung berdiri mengejar Al-Fatihahnya dan ketinggalan 2 rukun fi'il tapi tidak membatalkan sholat karena termasuk uzur. Lalu kemudian yang ke-10 adalah ketika dia ragu dalam kondisi apakah dia masbuk atau muafik. Nah, ini kita harus pahami dulu, kalau seandainya seorang makmum ya bisa mendapatkan Al-Fatihah secara sempurna, meskipun tidak berbarengan takbirnya dengan imam, takbiratul ihramnya dengan imam, maka disebut dengan makmum yang muafik. Ya, tapi kalau seandainya hanya mendapatkan sebagian dari Al-Fatihah, maka disebut dengan masbuk. Jadi kalau misalkan ada imam sudah sholat, lalu kemudian kita terlambat sedikit, makmum di belakang, dan kita ketika mulai dari takbir, ya, takbirnya kita sebagai makmum bisa dapat Al-Fatihah sebelum imam ruku, maka itu disebut sebagai makmum muafik meskipun tidak berbarengan dengan imam. Nah, dalam hal ini, kalau makmum muafik, maka wajib bagi dia untuk membaca Al-Fatihah sampai sempurna, baru kemudian ruku. Ya, berbeda dengan masbuk. Kalau masbuk dia dianjurkan hanya membaca Al-Fatihah sesuai dengan kadar yang bisa dia baca, lalu kemudian mengikuti imam. Ya, meskipun nanti tetap dianjurkan untuk menyelesaikan kalau seandainya dia yakin akan bisa. Seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini dia ragu, apakah saya masbuk atau muafik ini? Sehingga dia kemudian ragu-ragu-ragu, ya sudah saya muafik saja, dia baca Al-Fatihah, ternyata ketinggalan 2 rukun fi'il, maka dianggap sebagai uzur di situ ya, karena dia ada keraguan apakah dia masbuk atau makmum yang muafik. Dan yang terakhir adalah ketika dia memanjangkan sujud yang kedua, ya. Jadi memanjangkan sujud kedua karena mungkin ada bacaan yang dia baca ya, lebih daripada bacaan pada umumnya. Lalu kemudian ketika dia bangun daripada sujud yang kedua itu, dia mendapati imam sudah ruku, maka dia pasti ketinggalan 2 rukun fi'il karena mengejar Al-Fatihah, tetapi tidak membatalkan sholat karena dia dalam kondisi ada uzurnya, seperti itu. Nah, dalam kondisi di mana kita mendapati uzur tadi, sehingga kemudian kita ketinggalan 2 rukun tapi tidak batal sholat, tetap ada batasan sampai mana kita ketinggalan. Nah, dalam hal ini batasannya adalah 3 rukun tawil. Nah, rukun tawil berarti dalam hal ini adalah ruku, kemudian sujud ya 2 kali ya, karena i'tidal itu rukun qasir, lalu kemudian duduk di antara 2 sujud itu juga rukun qasir tidak dianggap. Jadi kalau seandainya seseorang dalam kondisi uzur tadi ketinggalan 3 rukun tawil baru batal salatnya. Jadi kalau misalkan dia masih sujud yang pertama, makmumnya masih baca Al-Fatihah, itu belum batal salatnya karena ada uzur tadi. Tapi kalau kita kembali ke konteks asal, tanpa ada uzur hanya 2 rukun fi'il, mau ruknun qasir, mau ruknun tawil, tetap membatalkan salatnya. Kemudian berikutnya yang membatalkan salat adalah niyatil qat'is shalah ya. Niat untuk memutus salat ya, niat untuk memutus salat. Begitupun ta'liqi qat'iha bi syai'in, ketika mentaklik mengkaitkan qat'i, memutus niat salat dengan sesuatu. Contoh, kalau nanti ibu saya datang maka saya batalkan salat. Maka nggak perlu nunggu ibunya datang, saat itu juga maka otomatis batal salatnya. Atau taraddud fi qat'iha, ketika ada keraguan dalam dirinya, apakah saya tadi sudah putus salat atau belum ya? Nah, jadi nggak usah dipikirkan apakah beneran putus atau belum putus, saat dia ragu saja maka otomatis sudah batal salatnya, seperti itu. Ya, karena dia sudah dianggap ragu, tidak jazm niat, maka otomatis dia batal salatnya. Nah, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani menambahkan dalam Kasyfatus Saja beberapa hal lagi yang termasuk dalam pembatal-pembatal salat, di antaranya seperti ketika seseorang ragu dengan niat salatnya atau mengganti niat salatnya di tengah-tengah salat, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan salat, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan salat juga adalah ketika seseorang mengotak-atik rukun fi'il. Ya, rukun fi'li diotak-atik dengan sengaja. Jadi misalkan setelah berdiri dia nggak ruku tapi sujud. Lalu kemudian dia ruku, ya tidak, itu sudah diacak-acak salatnya maka batal salat. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan rukun dengan sengaja. Artinya dalam hal ini dia takbir, lalu kemudian langsung ruku tanpa Al-Fatihah. Dia sengaja melakukan itu, maka batal salatnya. Ini pada dasarnya adalah ketika dia tidak melakukan rukun sesuai dengan aturan, maka otomatis batal salatnya, gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang membatalkan salat adalah ketika seseorang memanjangkan ruknun qasir ya dengan sengaja. Jadi dalam hal ini kita pernah bahas ya, ada ruknun thawil dan ruknun qasir. Ruknun qasir seperti i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Nah, ketika namanya ruknun qasir maka tidak boleh panjang. Nah, kalau dia panjangkan lebih dari batas yang diperbolehkan maka batal salatnya. Lalu kemudian di antara yang membatalkan salat juga adalah ketika seseorang salat tidak menghadap kiblat dengan kesengajaan gitu ya, dengan kesengajaan atau karena dalam kondisi dia tidak ada hal yang membolehkannya untuk
tidak menghadap kiblat. Karena nanti kita akan bahas ya, ada kondisi di mana seseorang boleh sholat tidak menghadap kiblat, pengecualian saja, tidak secara hukum asal. Artinya dalam kondisi ini dia tidak ada hal yang membuat dia membolehkan tidak menghadap kiblat, sehingga otomatis batal sholatnya ketika dia tidak menghadap kiblat. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan sholat jamaah. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.